Bapak Ibu sekalian berbahagia di acara spesial manasik ini. Mudah-mudahan kita bisa membahas sempurna dari awal sampai selesai agenda kita untuk bisa kita dapatkan bingkaian ilmu yang insya Allah sempurna mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, di depan kita ada buku pedoman, dan saran saya untuk membuka halaman 3 dari buku ini. Di halaman 3 buku ini ada beberapa pesan, ada ayat, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya merupakan acuan kita dan menjadi dasar yang sangat kuat agar ibadah ini terbangun dengan pengetahuan dan ibadah ini terbangun dengan pesan-pesan seperti Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji engkau dan umrah engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau berbicara tentang ibadah, dia asasnya adalah ikhlas. Dan apapun yang namanya ibadah harus dibangun dengan keikhlasan. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka menyembah, beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu tendensinya adalah kesenangan karena Allah, kecintaan karena Allah. Tidak ada tendensi-tendensi hajatan-hajatan lain. Misalnya la riya'an wala sum'ah. Tidak dalam bingkai mau dikata dan tidak juga mau didengar sebagai seorang yang berangkat. Tetapi bukan mau dipanggil dengan namanya apa, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini ibadah sangat dianjurkan olehnya, yaitu oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibadah ini dianjurkan? Karena memang dari berbagai dimensi. Yang pertama adalah dimensi menjadikan hati kita sebagai hamba yang taat dan tunduk, dan benar-benar dengan sebuah perjalanan ke Baitullah, ke rumah Allah, itu kita merasakan betapa kuasanya Allah, betapa tingginya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah haji dan umrah ini selain daripada rangkaian menyempurnakan rukun Islam, kita juga memberikan kepada kita satu dorongan-dorongan untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekuasaan, seluruh kuasanya. Apa-apa yang kita akan lihat dalam perjalanan itu memberikan kepada kita rasa syukur, rasa ta'zim, rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Masya Allah, dialah yang segala kudratnya mempertemukan manusia dari berbagai asal tempat di bumi ini untuk bisa mereka datang dengan kalimat-kalimat yang sama. Mereka datang dengan kalimat-kalimat tahmid, tahlil, takbir. Mereka datang dengan ucapan talbiyah. Mereka datang dengan ucapan-ucapan mulia. Mereka memproklamirkan kedatangannya dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Baik panggilan dalam konsepsi ibadah haji maupun panggilan dalam konsepsi ibadah umrah. Mereka datang mentakzim Allah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, segala pujian, wa ni'mah, segala nikmat, laka, milik engkau, wal mulku, demikian kerajaan milik engkau, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Ini adalah talbiyah, namanya talbiyah, dan ini adalah merupakan satu ungkapan yang sangat dahsyat karena ini gambaran bahwa benar-benar kita merespon panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan wa atimul hajja, sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu karena Allah, berarti kita disuruh melakukan perjalanan ibadah ini dengan sebaik mungkin dan seetis mungkin, perjalanan seindah mungkin. Sebab perjalanan ibadah haji dan umrah tidak akan indah kalau tidak disertai dengan pengetahuan.
Di antara keutamaan daripada perjalanan ibadah umrah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah satu dengan umrah berikutnya adalah pencuci dosa di antara keduanya. Adapun haji mabrur tiada lain pahalanya kecuali surga. Berbicara tentang haji mabrur ini memang indikatornya ya salah satu di antaranya adalah mereka-mereka yang diawali dengan ikhlas, lalu kemudian dirangkaikan dengan perjalanan yang penuh dengan pengetahuan sesuai dengan pesan Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Lalu kemudian indikator yang lain adalah ketika sudah selesai dari sebuah perjalanan ibadah haji, maka perasaannya yang tadinya mungkin ini menjadi lebih baik, seluruhnya berindikator lebih baik. Ibadahnya lebih baik, perasaannya lebih baik, kesabarannya lebih baik, akhlaknya lebih baik. Nah, itulah indikator daripada haji mabrur. Dan sebuah haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiada lain pahalanya kecuali surga. Lalu kemudian kenapa kita disuruh melakukan ibadah umrah dan ibadah haji? Karena memang ada hadis Rasul di bawah situ. Tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil kaira khuffal hadid. Ikutilah perjalanan haji dan umrah karena perjalanan haji dan umrah menghilangkan kepakiran dan kemiskinan serta menghilangkan dosa seperti mana hilangnya karatan dari besi yang dimasukkan ke pembakaran. Bila besi yang berkarat itu dibakar kemudian ini, maka dia akan mengkilap kembali. Seperti itulah sebuah perjalanan ibadah umrah, ibadah haji memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri, memberikan kesempatan kepada kita mengkilaukan kembali sebuah perjalanan-perjalanan yang tadinya mungkin kurang bagus menjadi lebih bagus insyaallah. Dan jaminan Allah yang kedua menghilangkan kemiskinan. Belum ada orang yang balik dari tanah suci itu mengatakan, Ustaz saya miskin pulang. Tidak ada itu. Ya ada Ustaz, enak sekali ya berangkat ya. Terus ditanya, masih mau? Oh mau sekali. Lagi ngumpul-ngumpul duit lagi. Ah, itu jawaban-jawaban yang biasa muncul dari setiap orang yang kita tanya. Oleh karena itu, perjalanan ibadah haji dan umrah ini sesungguhnya dia akan sangat bagus kalau dibersamai dengan pengetahuan yang baik. Lalu kemudian ada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang umrah kan berbicara tentang waktunya juga. Dan salah satu kalau kita berbicara waktu berarti lepas daripada 3 bulan haji. Bulan haji itu jelas. Syawal itu mulai bulan haji. Zulqa'dah bulan haji. Zulhijjah bulan haji. Ini 3 ini bulan haji. Tapi selebih daripada 3 bulan itu adalah bulan umrah. Nah bulan umrah inilah pilihan-pilihan. Ada yang mau umrah awal atau umrah pertengahan atau umrah. Maksudnya awal. Awal daripada sebuah perjalanan tahun. Jadi lepas daripada haji ada umrah. Nah, itu perjalanan perdana, umrah perdana namanya. Lalu kemudian muncullah bulan-bulan berikutnya. Ada yang pilih musim dingin seperti misalnya pilih Januari, Desember, Januari, Februari itu dingin. Itu dingin. Adapun Maret, April itu mulai panas. Mulai panas, sudah transisi dari dari 27 derajat Celcius hingga sekarang itu kalau mau diprediksi sekitar 38 derajat Celcius. Artinya sudah seperti cuaca kita di Indonesia. Tapi ada juga ekstrimnya, yaitu ada yang sampai 40-45. Nah 40-45 ini ya satu diantaranya bagus juga kalau kita ada kacamata yang ini. Apabila kita keluar tidak terlalu silau mata kita. Itu bisa jadi catatan bahwa ya bagus daripada beli kacamata di sana. Beli kacamata lebih murah di sini. Kalau di sana juga serba real. Dibilangnya 10 real. Iya 10 real itu artinya 40-an lebih. Nah di sini mungkin bisa dibeli 10.000 sudah bisa kacamata. Ya kan begitu. Jadi bisa jadi catatan supaya nanti ya. Lalu kemudian bulan umrah berikutnya yaitu bulan yang dipilih. Kata Rasulullah, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah.
Berumrah di bulan suci Ramadan itu nilainya 1 kali haji. Ini dahsyatnya Ramadan. Karena yang pertama, kalau kita berbicara tentang momen haji, orang mau haji, semua orang mau haji. Tapi sekarang ini kalau mau haji terlalu lama. Saat kita mendaftar sekarang itu ada yang jatuh 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada 90 tahun baru berangkat. Kalau Malaysia itu saya bandingkan sekedar, karena saya ketemu di lift salah satu hotel di Mekah, itu pun sebelum corona saya bertanya kepada mereka, kalau di Malaysia berapa tahun antri? Waktu itu mereka mengatakan 70 tahun antri. Itu sebelum corona. Berarti kalau sekarang ini sudah lebih daripada itu. Di Indonesia berapa tahun? Di Indonesia itu ya kalau di Makassar saja ini udah mungkin 30 tahun, 40 tahun. Oleh karena itu tidak ada jalan lain apabila sudah ada rezeki, pilihlah kesempatan-kesempatan yang indah saat kita ada rezeki sambil menunggu. Siapa tahu kita sembari menunggu untuk pemberangkatan ibadah haji, kita juga bisa melakukan ibadah, dan ibadah yang terbaik untuk umrah yaitu ibadah di bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Berumrah di bulan suci Ramadan sama nilainya 1 kali haji. Oleh karena itu, ini kisah seorang perempuan namanya Ummu Maqil. Ummu Maqil itu sedianya mau berangkat berhaji bersama baginda Nabi. Tafadhali. Tafadhali. Nah, ini anak ini. Ummu Maqil sedianya mau berangkat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian pada saat beliau ingin berangkat, tiba-tiba ada musibah yang menimpanya. Ada mungkin suaminya mungkin meninggal atau apa. Lalu kemudian Rasulullah penasaran, kenapa Ummu Maqil tadi bersedia berangkat haji kok tidak muncul, tidak ada wajahnya. Nabi bertekad habis hajian mau ditanya, nanti balik ke Madinah mau singgah di rumahnya atau ketemu dengan Ummu Maqil mau salam. Fadhal. Kalau ketemu Ummu Maqil ini mau tanya, ya Ummu Maqil, fadhal. Mau tanya Ummu Maqil, kenapa engkau sedianya mau berangkat, kok kamu tidak jadi berangkat? Lalu kata Ummu Maqil, ya Rasulullah, mungkin dengan kisah pilu atau apa. Lalu Rasul mengatakan, amma idza fatatki hadhil hajjata ma'ana fa'tamiri umratan fi Ramadan fa innaha kahajjatin. Ya Ummu Maqil, apabila engkau tidak sempat memang tahun ini berangkat bersama kami berhaji, maka pilihlah berumrah di bulan suci Ramadan, karena berumrah di bulan suci Ramadan sama dengan berhaji dengan saya. Oleh karena itu mengapa Ramadan pesat? Karena satu, jaminan Rasulullah itu sama nilainya dengan haji bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau membanding-bandingkan antara musim lain dengan musim Ramadan, Ramadan itu bahkan kelihatan lebih pesat daripada haji. Karena yang pertama, kenapa lebih pesat daripada haji? Karena orang fokus di Masjidil Haram. Dan orang tidak mau hotel jauh. Buat apa berangkat ke sana dapat hotel jauh? Kalau lagi tidak ada sarana transportasi itu semakin repot. Tapi kalau bisa dapat hotel yang dekat, iya, kenapa tidak? Karena memang orang fokus di Masjidil Haram. Cuma persoalannya adalah kalau dekat hotel banyak peminatnya. Kalau banyak peminatnya naik harganya, itu indikatornya, Tapi begitulah, alhamdulillah semua sudah rampung, pembicaraan kita sudah rampung. Oh, maaf juga karena kemarin sempat kita ini berbicara tentang kenaikan harga tambahan, dan itu sebetulnya juga masih terlalu bagaimana dibanding dengan harganya teman-teman yang lain di atas 50 jutaan. Dan saya juga mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa ya ini hampir kita nembukin. Ya kalau nambah lagi 1 kamar itu sudahlah. Jadi tetapi syukurlah, yang terpenting saya merasa alhamdulillah karena sudah oke semua, penerbangannya sudah oke, dan kita gunakan pesawat yang mudah-mudahan pesawatnya baik, yaitu pesawat Garuda. Yang tadinya kita rencanakan cuma Lion, tapi jadinya semua Garuda. Ya orang bilang kalau Garuda itu kesannya lebih ini, ya mudah-mudahan saja. Karena memang pada prinsipnya alhamdulillah Garuda selama ini kita kenal. Dan
memang hampir saja luar biasa, hampir saja. Tetapi ya kita tetap memperjuangkan bagaimana Allah mengizinkan bisa berangkat. Yang penting alhamdulillah. Nah, saran saya semua agar kita harus hadirkan spirit atau semangat beribadah. Kenapa kita harus hadirkan spirit semangat beribadah? Karena kesempatan Ramadan itu cuma sekali setahun. Sekali setahun dan tidak berulang. Namun fadilahnya luar biasa. Nah, kita lihat di halaman berikutnya, di halaman 5 kalau nggak salah itu. Di halaman 5, di situ rangkaian perjalanan ibadah umroh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah sekali pesannya, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan bepergian jauh kecuali kepada tiga masjid. Masjid apa itu? Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua wa masjidi haza, yang kedua masjidku ini, dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram, wa masjidi itu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Terus bagaimana? Kenapa sampai seperti itu? Rasulullah SAW memberikan sebuah keutamaan. Beliau mengatakan salatun fi masjidi tudha'afu bi alfi salatin fi masjiwa. Salat di masjidku pahalanya 1000 kali pahala salat dibanding daripada masjid yang lain. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau kita berbicara pahala salat sampai 1000, itu artinya kita salat 1 kali salat di Masjidil Haram sama dengan 3 tahun kita salat. Zuhur 3 tahun, asar 3 tahun, maghrib 3 tahun, semua serba 3 tahun. Tetapi ini bisa terjadi 3 tahun nilainya kalau matching antara kuantitas dan kualitas. Artinya gini, kita berbicara tentang angka bahwa orang 1 kali salat di masjidnya Rasulullah itu 1000. Tetapi kalau ada penghalang 1000, misalnya tidak berwudu, kemudian pakaiannya najis, kemudian mungkin saja ya habis buang angin, semua hal-hal yang bisa mendatangkan pembatalan nilai dari 1000 itu disebabkan karena pakaian yang najis ini. Saya ingin menyarankan bahwa benar-benar kita menyiapkan secara pengetahuan soal bagaimana kita menyikapi perjalanan ibadah ini. Jangan cuma orang berangkat ke Baitullah atau ke Masjid Nabawi, berangkat dengan sebatang kara tanpa mau belajar. Dan saya merasa juga bersyukur kalau orang itu ikut manasik. Dan saya juga merasa senang kalau banyak yang ikut manasik. Karena saya tidak capek lagi memberi. Kalau sekaligus semua hadir itu seragam. Ini yang jadi fakta dan kenyataan karena saya kadang-kadang diendrikan beri manasik. Tentu Makassar juga harus dikasih manasik. Yang belum sempat manasik harus dibuatkan juga agenda manasik. Seperti itu. Nah, kalau hadir manasik semua, ini yang sangat nyaman. Karena kenapa? Sekali kita paparkan ilmu, sekali kita paparkan pesan-pesan yang ada dari Nabi SAW, nyambung sekaligus sekali. Nah, kemudian amal Masjidil Haram, adapun Masjidil Haram fatudha'afu bi mi'ati alfi salatin fi masyiwa. Adapun Masjidil Haram maka pahalanya adalah 100.000 kali salat dibanding daripada masjid yang lain. Bayangkan saja kita seperti membeli waktu dengan harga yang murah. Satu salat di Masjidil Haram Mekah itu sama dengan 100.000 kali. 100.000 kali dibagi, coba kalau 100.000 kali itu 300 tahun kita salat. Tapi itu semua saya selalu menyarankan kepada setiap yang berangkat, jangan terfokus dengan kuantitasnya, 100.000. Tapi usahakan barengkan dengan kualitas. Apa itu kualitas? Harus diterpa dengan manasik. Harus masuk pesan-pesannya. Harus ada pesan tausiah Nabi, hadis Rasulullah. Sehingga keberangkatan mereka itu tidak hanya berburu kuantitas, tetapi mereka juga menyandingkan, membersamai kuantitas itu dengan kualitas. Nah, sehingga dengan demikian saya sangat merasa amanah membersamai jamaah umrah ke Baitullah dengan manasik atau pemberian manasik. Itu saya sangat bahagia. Saya sangat senang karena itu artinya jamaah yang kita bawa itu sudah bisa mandiri nanti di sana. Kan banyak orang yang tidak ikut manasik. Nanti sampai di sana baru cari ilmunya. Tanya mi ustadznya. Repot-repot mi apa. Ini namanya tidak mandiri. Padahal kita ke sana itu untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Bukan berangkat ke sana masih baru mau belajar. Nah, kalau kita sudah ada ilmunya sebelum berangkat,
itu artinya kita akan beribadah mandiri. Nah, saya lanjutkan. Ammal Masjidil Aqsa, adapun Masjidil Aqsa fatadha'afu bi 500 salatin fi masyiwa. Adapun Masjidil Aqsa itu pahalanya yaitu 500 kali salat dibanding daripada masjid yang lain. Inilah salithul haramain. Istilahnya salithul haramain itu Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, itu salithul haramain. Kalau yang kedua al-haramain syarifain, yaitu dua kota suci, berarti Makkah dan Madinah. Kalau masuk yaitu Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, namanya salithul haramain. 3 kota suci yang Allah cintai. Nah, baik sekali, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian berbahagia di halaman berikutnya, yaitu halaman 6. Di halaman 6 ini saya mau mengatakan bahwa sebetulnya sebuah perjalanan ibadah umrah ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat indah. Tetapi tidak akan indah kalau kita tidak memahami apa-apa saja yang harus kita miliki sebelum berangkat. Satu contoh misalnya gini. Dalam sebuah rencana kita ke masjid misalnya. Kita mau ke masjid, mungkin berburu ke masjid, tapi kita punya pakaian, ini pakaian, ada indikatornya, oh udah kena najis ini. Tapi kan kita tidak pernah paham tentang najis itu apa. Sehingga mungkin kita pakai aja dan merasa nyaman dan aman. Padahal boleh jadi najis itu pembatal daripada 1000. Benar nggak? Najis ini boleh menjadi pembatal daripada 100.000. Maka Allah mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kalian yang terbaik setiap kali kita berangkat ke masjid. Nah, apalagi kita menuju masjid yang terindah dan terbaik di permukaan bumi ini yang disebut dengan Ummul Qura, induknya kampung, dan di mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala-pahala. Nah, apabila kita dalam kondisi seperti itu kalau pakaian. Kalau pakaian ya gantilah pakaiannya lebih bagus. Saya biasa sarankan kalau di Indonesia itu kita pergi ke masjid pakai baju kos. Ya kadang-kadang juga baju kosnya ada gambar apalah, gambar orang, gambar binatang. Kalau ada gambar seperti itu bagusnya jangan pakai sholat. Nah, misalnya nih, kita punya baju batik tapi ada gambar burungnya, bagusnya jangan dipakai. Karena orang-orang Malaysia yang berangkat ke Bandung itu beli baju di di pasar-pasar di toko-toko Bandung, itu mereka lihat cantik bajunya tapi tidak mau beli kalau ada gambarnya. Dia bilang tidak layak dipakai beribadah. Jadi kalau ada gambar binatang sebaiknya jangan dipakai beribadah. Murnikan itu. Makanya orang-orang Arab itu pakainya ya polos-polos. Boleh misalnya kalau batik tetapi ya mungkin gambar daun atau apa, tapi jangan sampai ada gambar binatang, gambar ular, gambar macan, gambar burung. Periksa, jangan sampai ini ada gambar-gambar binatangnya. Baik sekali. Kalau kebetulan kita mau berburu pahala, lalu kemudian ada wudhu kita antara ragu apakah saya habis wudhu atau batal wudhu saya, ya bangun keraguan, bangun keyakinan kita dan hilangkan keraguan. Nabi mengatakan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita tidak ragu, maka bangun kembali wudhu kita. Ya tidak mengapa kita ulangi wudhu. Kenapa kalau mengulangi wudhu tidak ada ruginya? Nabi mengatakan al-wudu'u 'alal wudu' nurun 'ala nur. Di sini ada hadis. Al-wudu'u 'alal wudu' nurun 'ala nur. Wudhu di atas wudhu adalah cahaya di atas cahaya. Artinya gini. Kita tidak mau kehilangan 1000. Dan kita merasa sayang banget ini. Kok saya cuma wudhu tidak bisa saya ulangi. Padahal saya dapat 1000. 1000 itu sama dengan 3 tahun saya salat. Kenapa hanya wudhu sedikit tidak mau dipaksa-paksa? Ya kan? Nah, di antara penyebab kita wudhu ya, 1, keluar angin. 2, makan daging unta. Kalau makan daging unta, kita periksa dulu di hotel. Makan daging apa tadi? Kalau daging ayam tidak apa-apa, daging ikan tidak apa-apa. Tinggal kita bersihkan mulut, kita berkumur-kumur, keluarkan ini, bersih, lap tangan, bersih-bersih, sudah bisa salat. Tapi khusus daging unta, itu ulangi wudhu, harus ulangi. Itu daging unta. Nah,
Itu akhirnya kita bilang, dan ini dalil Rasulullah, al-wudu ala wudu, nurun ala nur. Wudu di atas wudu adalah cahaya di atas cahaya. Inilah esensi daripada tujuan kita membuat manasik, karena manasik itu memberikan kepada kita pencerahan. Pencerahan iman kita, pencerahan pengetahuan kita yang mungkin diraba-raba sebelumnya atau remang-remang ilmu kita, tapi dengan manasik menambah wawasan kita. Pertanyaannya Allah di dalam Al-Quran adalah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tahu? Sama enggak? Tidak sama. Sama enggak orang-orang yang pernah manasik dengan orang-orang yang tidak manasik? Jawabannya tidak sama. Oleh karena itu manasik perlu. Berikut Allah bertanya kepada kita, hal yastawidz dzulumat wan nur? Samakah kegelapan dengan cahaya? Nah, jawabannya sama enggak kegelapan dengan cahaya? Kalau gelap itu kita meraba. Misalnya nih ada mobil yang kebetulan kita pakai dan tidak ada lampunya, kita pakai pula di malam hari. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada mobil, tidak ada lampunya. Kita pakai jalan. Bisa saja turun di jurang atau nabrak. Sama seperti perjalanan ibadah haji umrah ini harus ada manasiknya. Karena manasik ini adalah corongnya. Manasik ini adalah lampunya. Kemudian Allah juga bertanya, hal yastawil a'ma wal basir? Samakah orang-orang yang buta dengan orang-orang melihat? Sama enggak orang buta dengan melihat? Orang buta itu juga meraba. Orang melihat langsung terang benderang. Maka ilmu itu seperti orang melihat. Cahaya itu, an-nur itu sama dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, ini 3 pertanyaan di dalam Al-Quran. Memberikan kepada kita dorongan untuk bagaimana caranya setiap yang mau berangkat itu punya basic pengetahuan tentang ibadah umrah atau haji. Oleh karena itu buka di halaman 7. Di halaman 7 esensinya di situ. Bapak Ibu sekalian berbahagia, buku ini ditulis tujuannya adalah bagaimana supaya kita benar-benar mendapatkan pengetahuan pra-berangkat. Apa yang dimaksud dengan pra-berangkat? Sebelum kita berangkat. Di halaman ada satu paragraf panjang ini. Saya mungkin bacakan supaya terkesan bahwa ini esensi daripada tujuan kita. Manasik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka urgensi dari tulisan ini hadir di tangan Bapak dan Ibu adalah untuk membantu memudahkan perjalanan. Membantu memudahkan perjalanan. Dan menyempurnakan pencapaian pahala. Kita memang tujuannya bagaimana? Supaya kita bisa dapatkan pahala yang sempurna. Mulai dari sekarang yang dimaksud itu pra-berangkat. Sebelum kita berangkat. Detik-detik akan meninggalkan rumah. Bagaimana caranya ketika kita mau meninggalkan rumah? Lalu kemudian keluar dari rumah. Tentu kalau keluar dari rumah memiliki etika. Kita keluar dari rumah dengan kaki apa? Baca apa? Kalau keluar dari rumah, masuk rumah kaki apa? Kanan. Masuk WC kaki apa? Kiri. Keluar WC kaki apa? Kanan. Ya. Jadi itu semua. Terus ketika kita keluar dari rumah kan ada doanya. Nah ini semua akan kita uraikan, tapi saya sebutkan dulu poin secara secara padat agar kiranya ini menjadi bahasan kita. Lalu kemudian naik kendaraan. Maksudnya ketika naik kendaraan, apakah naik kendaraan begitu aja atau perlu membaca doa? Perlu nggak? Perlu. Nah kemudian setelah itu berada dalam pesawat. Ketika kita sudah berada dalam pesawat, apakah kita berada dalam pesawat itu tidak akan mendapatkan beberapa kegiatan lagi? Tentu satu, ketemu dengan sholat. Sholat zuhur atau asar. Tentu mendahului sholat zuhur asar ada namanya berwudu. Tapi karena tidak ada wudu, ada penggantinya namanya tayamum. Bagaimana caranya bertayamum di atas pesawat? Ini semua perlu penjelasan agar orang yang naik ke pesawat menuju Baitullah itu tahu etika-etikanya. Nah, itu baru poinnya. Nanti secara rinci sebentar. Cara melaksanakan wudu atau tayamum. Ini metode kita berwudu di atas pesawat. Dan juga bagaimana melaksanakan sholat di atas pesawat. Namanya sholat musafir jamak takdim. Kalau kebetulan kita ketemu di zuhur pertama, ini kemungkinan insya Allah, saya memang harus uraikan tentang sholat ini, walaupun mungkin pada indikasinya adalah kita mungkin di Jakarta itu sudah ketemu dengan waktu sholat zuhur, waktu asar, maka bolehlah kita sholat zuhur, asar dulu, kemudian kita jalan, boleh. Nah, akan tetapi sudah berlaku satu hukum, namanya jamak, berlaku juga 2 hukum, namanya qasar.
berlaku lagi 3 hukum. Namanya takdim. Jadi jamak, takdim, qasar. Sudah berlaku 3-tiganya. Karena kita sudah melalui batasan jarak yang sudah cukup untuk semua itu tadi. Lalu kemudian zikir-zikir dan doa yang dianjurkan dalam perjalanan. Nah ini. Doa yang disunahkan dibaca pada saat tiba di kota Jeddah. Nah, ini kalau kita masuk satu kota ada doanya. Tata cara pemberangkatan dari kota Jeddah ke kota Madinah kalau kita kota Mekah. Bagaimana caranya? Kebiasaan baik yang dianjurkan dalam perjalanan ke kota Madinah. Doa pada saat kita tiba di kota Madinah. Ini kalau ini sekarang doa saat kita tiba di kota Mekah. Etika kita saat tiba di kota Mekah. Saya rubah teks nama Madinah Mekah. Persiapan untuk menuju Masjidil Haram, tentu untuk tawaf, etika dan doa masuk masjid, kemudian sunnah baca salawat kepada Rasulullah saat kita di Medina, optimalisasi ibadah di Mekah atau di Medina, persiapan berangkat ke Mekah dengan bimbingan. Nah, ini kalau konteksnya kebetulan kita umrah di luar Ramadan, biasanya itu kita ke Medina dulu. Tapi karena ini Ramadan dan kemudian kasif sekali waktunya dan mepet sekali, ya kita harus Mekah dulu. Apalagi udah 10 terakhir Ramadan, kita akan insya Allah menyelesaikan hari-hari kita di sana dengan ibadah hingga kita melaksanakan salat Idul Fitri atau Lebaran di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu kemudian salat sunat ihram. Bagaimana cara salat sunat ihram? Nah, sebelumnya itu ada manasik. Kalau kita perjalanan melalui jalur Madinah, biasanya kita ada manasik dulu. Manasik di Madinah. Kalau ini kan hampir dikatakan sudah tidak ada manasik, namun amalan-amalan dilaksanakan yang selama kita diajarkan di manasik sudah mestinya harus tahu. Nah, oleh karena Bapak Ibu yang belum pernah ikut manasik kita, tentu saya akan uraikan secara rinci bagaimana metodenya kita melaksanakan tata cara pemakaian kain ihram, dan ini akan kita pakai di atas pesawat karena kebetulan jalur yang kita lewati namanya Yalamlam. Artinya setiap orang yang melalui jalur Yalamlam, mikat dari orang-orang datang dari Indonesia, apabila sudah melalui Yalamlam, itu ada di situ informasi dari pilot atau co-pilot atau petugas pesawat Garuda. Bapak Ibu sekalian berbahagia yang mau melaksanakan ibadah umrah, silakan berniat dari sekarang. Artinya kita pada saat itu sudah dianjurkan untuk memasang niat kita. Dan kalau kita sudah berpakaian ihram, sudah alhamdulillah. Kalau tidak, ya tentu kita harus menyikapi lebih awal agar kiranya sebelum itu disebutkan tentang Yalamlam mikat, kita sudah laki-laki sudah harus berpakaian ihram. Nah, karena susah sekali kita mencari tempat yang tepat kecuali berada di jalur itu. Sebagian orang mungkin menggunakan Jeddah di bandara, tetapi kalau kita kaji buku-buku agama dan hadis-hadis Rasulullah serta ulama-ulama mengatakan mikat orang-orang datang dari Indonesia itu jangan di Jeddah, tapi di Yalamlam. Dan indikatornya adalah setiap orang yang melewati mikat itu kena namanya denda. Dendanya adalah harus satu ekor kambing. Nah, kalau setiap orang harus motong satu ekor kambing kan luar biasa ya. Jadi insya Allah. Tapi ada satu kenyamanan buat kaum ibu, karena ibu-ibu ini tidak sama dengan pakaiannya bapak-bapak. Karena pakaian ibu-ibu semua pakaiannya boleh diniatkan untuk ibadah umroh, boleh. Kalau bapak-bapak ya cuman 2, satu di bawah, satu di atas. Tidak pakai celana dalam, cuman 2. Nah, ini yang perlu kita berikan strategi. Tapi sebelum kita cerita tentang strateginya dan rincinya, saya ingin teruskan dulu sedikit poinnya ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau di sini ada cerita salat sunat ihram, lalu bacaan dan doa serta niat umrahnya, lalu membiasakan talbiyah. Ini artinya ketika kita sudah memasang niat harus membaca talbiyah, lalu memahami pantangan-pantangan ihram, baca doa memasuki kota Mekah, menuju penginapan, persiapan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, doa masuk Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah, artinya masuk masjid harus ada doa. Ketika kita melihat Ka'bah juga ada doa. Tata cara tawaf praktis, bagaimana kita membaca doa praktis. Bacaan tawaf artinya, kasihan.
Subhanallah. Insyaallah. Ini tidak nalik ya. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Doa melihat Ka'bah, tata cara tawaf praktis, bacaan tawaf, salat sunat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim apabila kita sudah melaksanakan, yaitu tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Doa antara Safa dan Marwah, bacaan dan doa sa'i berakhir dengan tahallul umrah. Inilah conclusion atau ringkasan dari sebuah perjalanan. Yang ringkasan ini insya Allah kita akan baca atau uraikan rincinya. Yang pertama adalah pra berangkat. Sebelum berangkat, setiap orang yang mau meninggalkan rumahnya, ketika keluar dari rumahnya, dia keluar, sebelum keluar dia harus melaksanakan 2 rakaat salat sunat, namanya salat sunat hajat atau safar. Kata Rasulullah, sebaik-baik hal yang ditinggalkan di sebuah rumah pada saat seseorang mau meninggalkan rumahnya adalah meninggalkan 2 rakaat salat sunat. Itu namanya salat sunat safar atau salat sunat hajat. Orang mau mengatakan hajat karena menghajatkan perjalanan. Orang mau mengatakan safar karena memang musafir nanti. Musafirnya jauh. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atainil hajah. Apabila salah seorang di antara kalian menginginkan satu urusan yang besar, maka hendaklah melaksanakan 2 rakaat salat, namanya salat sunat hajat. Nah, bagaimana etika salat sunat hajat ini? Ya tentu sederhana. Yang pertama tentu bacaan di awal tentang iftitah, bacaan-bacaan yang sama dengan yang lain. Yang membedakan adalah ya niatnya tentu, niat hajat, niat safar. Lalu kemudian di rakaat pertama selain membaca Fatihah, baca surah. Dan surah yang kita referensi di situ adalah surah Al-Kafirun. Sengaja saya kopikan Al-Kafirun supaya tidak lagi buka Al-Quran. Karena kalau buka Al-Quran gara-gara mencari surah Al-Kafirun itu butuh waktu. Cari Al-Quran. Saya sudah hadirkan di sini surah Al-Kafirun. Pertanyaannya adalah Al-Kafirun sudah hafal? Ada orang yang tidak bisa berhenti di situ. Dia mutar-mutar terus. Nah, rumus surah Al-Kafirun ini 6 ayat. Diawali dan ditutup. Pembukanya adalah kata kul, penutupnya lakum. Di tengahnya 4, jangan jadi 6, jangan jadi 8. Jadi kata pembukanya kul. Kul ya ayyuhal kafirun, dan penutupnya lakum dinukum waliyadin. 4 di tengah ini bunyinya la a'budu pertama, yang kedua wala antum, ketiga wala ana abidun, lalu wala antum. Ini aja kalimat-kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya ini 4, jangan jadi 6, jangan jadi 8. Ada dulu pelaku terapel yang beliau itu dipercayai oleh jamaahnya karena kebetulan beliau dianggap sebagai ustaz dalam kapasitas sebagai pemilik terapel, tapi mungkin karena tidak menghafal Al-Kafirun, dia tidak bisa berhenti. Dan akhirnya setelah itu dia tidak mau lagi imam karena dia bilang, waduh, gawat ini, tidak bisa berhenti. Oleh karena itu kita kasih rumus. Dan mengapa Al-Kafirun ini saya angkat di sini karena memang akan kita pakai di salat namanya ba'da tawaf. Yaitu salat sunat tawaf itu dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Kenapa pula kita menyeringkan menguraikan tentang Al-Kafirun? Karena Al-Kafirun ini memang bagus. Dan supaya kita bisa menghafal surah Al-Kafirun, maka hafalah dengan cara belajar 7 kali 1. Konsep belajar 7 kali 1 bukan 1 kali 7, artinya sebelum kita berangkat, bila memang sudah menghafal alhamdulillah, tapi kalau memang belum menghafal, maka pakailah Al-Kafirun di setiap salat qabliyah kita dan ba'diyah. Apa artinya? Salat sunnah sebelum zuhur kalau kita laksanakan atau setelah zuhur, ambillah surah Al-Kafirun sebagai bacaan surahnya. Demikian pula sebelum asar. Sebelum asar ada salat sunat, ambil Al-Kafirun sebagai surahnya. Setelah maghrib, ambil Al-Kafirun sebagai. Setelah isya, ambil Al-Kafirun. Sebelum subuh, ambil Al-Kafirun. Sehingga dengan demikian akan kita hafal mati. Ya, itu Al-Kafirun. Dan pada akhirnya, saat kita selesai melaksanakan ibadah tawaf, kita akan sholat di belakang makam Ibrahim. Dan kita akan menggunakan surah Al-Kafirun di rakaat pertama.
dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah, itu esensinya. Baik sekali. Saya berharap bahwa Al-Kafirun bisa dihafal ya, kuncinya 6 ayat. Baik, setelah kita sholat sunat di rumah sebagai sholat sunat hajat atau safar, kita akan keluar dari rumah. Dan ketika kita keluar dari rumah di halaman, yaitu halaman 8. Di halaman 8 ketika kita keluar dari rumah, kita akan baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Oh iya. Silakan diambil. Bismillah silakan. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa memiliki fadilah, keutamaan. Ya, setiap kita keluar dari rumah, kalau apalagi kita mau tinggalkan rumah kita jauh, mungkin juga lama, maka jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ada sebutnya di buku kecil. Ini adalah penggambaran bahwa apa yang kita pelajari di buku besar ini itu ada dalam buku kecil, tapi karena ini adalah nuansa pendidikan, nuansa pencerahan, nuansa pemberian manasik, saya supaya bisa terang benderang ini di buku besar ini insyaallah. Lalu kemudian setelah kita keluar dari rumah dengan doa itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, kita tentu akan naik kendaraan. Ketika kita naik kendaraan, maka kita akan baca apa itu? Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafur rahim. Dengan nama Allah majra, bismillahi majraha. Dengan nama Allah di waktu berangkatnya dan ketika berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang kita baca saat kita dalam keadaan naik kendaraan, kita baca bismillah majraha wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Nah, ketika kendaraan sudah bergerak, maka bacaan kita selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad. Ini doa yang sesungguhnya artinya sangat bagus. Maknanya sangat bagus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah memudahkan untuk kami semua ini dan kami tidak mampu melaksanakannya atau melakukannya, dan hanya kepada Allah kami semua akan kembali. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Ya Allah, aku atau kami memohon dalam perjalanan kami ini. Apa itu? Albirra, memohon kebaikan. Nas'aluka fi safarina hadza albirra. Demikian pula wattaqwa, dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda. Ya Allah, dari amalan-amalan yang kami lakukan di atas perjalanan ini engkau kabulkan. Ma tarda, kau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Watwi 'anna bu'dahu, dan dekatkanlah yang jauh. Allahumma antas sahibu bis safar. Hanya engkaulah teman kami dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan engkau adalah sahabat yang menjadi pengganti penjaga keluarga kami di belakang hari atau di rumah kami yang kami tinggalkan. Ya Allah, ada juga tambahan doanya, Allahumma inna na'udzubika min wa'atha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Itu ada dalam buku kecil. Ya Allah, kami memohon, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepada engkau, min wa'atha'is safar, dari keburukan perjalanan, wa ka'abatil manzar, dan keburukan pandangan, wa su'il munqalab, keburukan kepulangan. Keburukan kepulangan itu yang berkaitan dengan fil mali, dalam kaitannya dengan harta benda, wal walad, dan keluarga, anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, di halaman 9
itu di situ tentang tata cara tayamum. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, di atas pesawat ini kita akan menghadapi sebuah kegiatan yaitu salat. Kalau kebetulan memang nanti kita lihat momentumnya. Saya sampaikan ini supaya kapan-kapan saja dalam momentum kita dalam musafir dan ada di atas pesawat dan kita dipertemukan dengan jadwal salat zuhur dan asar, maka ini harus kita ketahui. Nah, tata cara bertayamum. Bagaimana caranya bertayamum? Yang pertama kita hadirkan niat terlebih dahulu. Niat terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita hadirkan niat, kemudian kita sudah siaga secara mental dan fisik. Bagaimana caranya bertayamum? Maka ada cara tayamum yang kita akan ajarkan. Di dalam dua hadis. Satu hadis yang riwayatnya Imam Baihaqi. Itu di Imam Baihaqi dia menyebutkan tentang at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 kali tepukan. Ya masing-masing 1 kali tepukan. Tepukan untuk yang pertama wajah, membabati sya'ar dari tempat tumbuhnya rambut. Yang kedua tepukan untuk tangan sampai tangan kiri, tangan kanan. Bersih telapak punggung tangan kanan dan telapak tangan kanan, bersih punggung tangan kiri dan telapak tangan kanan. Itu cuma 2, jadi wajah dan tangan. Tetapi ada satu hadis yang saya temukan di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Riwayat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan at-tayammumu darbatun wahidah. Tayamum itu cukup sekali aja. Artinya tidak usah 2 kali tepukan. Kalau yang pertama Imam Baihaqi itu tepukan pertama ini misalnya ditiup khusus untuk membasuh wajah. Dari tempat tumbuhnya sampai ini semua. Tepukan kedua untuk membasuh tangan sampai ke siku. Persoalannya ini kalau membasuh tangan sampai ke siku, kalau kita di atas pesawat, itu mungkin ada orang yang berlapis bajunya. Sehingga untuk sampai jangkauan ke siku itu sangat haraj. Apa itu haraj? Itu sangat rumit. Sehingga kita mengambil hadis yang kedua dari Abdullah ibn Mas'ud. Daripada susah membuka sampai ke siku. Dan ada orang yang memang sangat susah. Apalagi di atas pesawat. Maka kita ambil hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Yang cukup menggunakan sekali tepukan. Nah sekarang. Yang sekali tepukan kita mau amalkan dalam praktek tayamum di atas pesawat. Karena ini perlu. Saya sarankan setiap orang yang pakai cincin. Dia cabut cincinnya. Dia keluarkan. Lalu kemudian, di mana dia simpan cincinnya? Dia simpan cincinnya di tas selempangnya. Kalau dia ada jam tangannya, dia keluarkan jam tangannya. Simpan di mana? Di tas selempangnya. Udah saman ya cerita. Sekarang kita mau praktek tayamum di atas pesawat. Ibarat ini kita duduk di pesawat. Nah, anggaplah ini adalah kursinya pesawat. Ketika kursi pesawat kan begini metode kita. Tapi karena tidak ada media kursi saat ini tidak apa-apa, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, boleh diperhatikan? Boleh diperhatikan? Perhatikan. Nah, jadi sudah hadirkan dalam hati niat untuk melakukan ibadah dan kita awali dengan tayamum sebagai pengganti wudhu dan tentu kita awali hadirkan niat dan jangan lupa baca basmalah. Bismillah. Kenapa baca basmalah? Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Semua pekerjaan anak Adam yang tidak diawali dengan bismillah putus dari rahmat Allah. Maka bismillah. Kasih. Ini kalau ibarat ini kursi, tidak usah kasih begini ya. Nanti terkejut orang depan. Begini aja pelan-pelan. Setelah itu kita tiup. Jadi sudah ada lengket ini di kursinya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tiup. Buka songkok. Kita tiup. Setelah kita tiup, kita basuh membati sya'ar dari tempat tumbuhnya rambut. Nah ini. Jadi tempat tumbuhnya rambut keliling. Sampai merata. Bahwa dengan sudah keliling merata itu artinya sudah kita selesaikan satu basuhan untuk wajah. Perlu nggak kita tepuk? Nabi mengatakan di hadis ini cukup sekali tepukan. Berarti untuk sekali tepukan itu lagi kita pakai untuk membasuh tangan kanan. Dan cara membasuh tangan kanan gimana? Praktisnya gini. Kalau tangan kanan mau dibasuh, tangan kanan menusuk tangan kiri.
Nah, baru tangan kiri membalut di punggungnya tangan kanan. Membalut di punggungnya tangan kanan sampai ilar rusghain, sampai ke pergelangan. Coba perhatikan baik-baik. Tangan kiri dulu berdiri begini. Tangan kanan masuk. Lalu tangan kiri membalut di punggung tangan kanan. Sampai ke mana? Ilar rusghaini, kata hadis, sampai ke pergelangan. Jadi ini enak karena tidak sampai di sini, hanya ilar rusghain. Sampai ke pergelangan, putari pergelangan, kemudian pertemukan telapak dengan telapak. Telapak dengan telapak. Berarti satu kita sudah basuh tuntas tangan kanan. Sekarang tangan kiri. Kalau tangan kiri mau dibasuh berarti tangan kanan yang berdiri. Kita tusuk tangan kanan, lalu kemudian balut di bawah punggung tangan kiri, punggungnya tangan kiri, kita kasih kena semua. Lalu kemudian putar di pergelangan. Putar di pergelangan. Baru pertemukan telapak tangan dengan telapak tangan rata. Setelah itu, kita ucapkan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada doanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Selesai. Selesai apanya? Selesai caranya bertayamum. Nah sekarang ketika selesai caranya bertayamum, kita akan laksanakan sholatnya. Gimana cara melaksanakan sholatnya? Nah sebelum kita lanjut cerita sholat, pertanyaan saya. Sudah paham cara bertayamum? Sudah paham? Sudah. Sekarang kita sholat di atas pesawat. Di atas pesawat, kita tidak bisa sempurna berdiri. Ini namanya sholatu ahlil azhar. Di buku ini sebetulnya ada buku saya. Buku ini namanya Minhajul Abrar Syarhu Mawarad fi Sujudis Sahwi. Kalau orang lupa salat, caranya sahwi bagaimana? Lalu wassalatu ahlil azhar, salatnya orang-orang yang tidak bisa sempurna. Ya, termasuk itu kita di atas pesawat itu namanya berudzur, tidak bisa berdiri. Ahlil azhar namanya. Orang sakit juga kalau salat itu ahlil azhar. Jadi ada fikihnya tersendiri. Nah sekarang di atas pesawat kita akan sholat seperti orang yang berudzur. Memang tidak bisa berdiri. Nah, oleh karena itu safety belt harus tetap kita pakai. Lalu kemudian ketika kita sholat, tolong jangan sholat bersandar di kursi begini. Jangan sholat bersandar di kursi, tapi tegak lurus. Siapa ini ya? Orang ini mau manasik juga kali. Baik sekali. Wahyu. Respon ini ada ini, beliau ini belum pernah ikut manasik ini satu ini. Gimana caranya? Baik, kita lanjutkan. Namanya Abu Muhammad ya. Nanti dikirim videonya, Bu. Baik, insyaallah. Kita teruskan. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Sampai di mana tadi? Secara. Ini udah safety belt. Ibarat kita duduk di atas kursi, jangan bersandar begini ya. Harus tegak lurus. Jadi punggung kita tidak ketemu dengan sandaran. Nah, dalam posisi itu supaya salat kita benar-benar berkualitas, kata ulama, jadikan dan hadirkan dalam hati bahwa salat yang kita laksanakan itu seperti salat terakhir dalam hidup kita. Seperti salat terakhir dalam hidup kita. Kenapa salat terakhir? Kenapa seperti salat terakhir? Karena kita di atas pesawat yang tidak jelas. Apakah kita akan sampai ke sana? Atau ada gangguan? Kita tidak tahu. Ya selalu kita mohon dengan ikhtiar doa tadi, insya Allah itu akan membantu kita. Nah, kita laksanakan sholat di atas pesawat. Ketika kita sholat, kalau saya kasih aba-aba begini, sudah siaga dan sudah murni hati, kita akan. Sebelum ini, saya juga sampaikan. Kebetulan kalau bapak-bapak jangan sampai pakai sepatu sholat. Dibuka sepatunya, dibuka sandalnya. Ibu-ibu, sepatu juga dibuka, tapi kosnya tetap ada. Hanya saja kalau kos itu sudah pernah kita pakai ke WC, jangan sampai sudah ada
indikasi najis dari WC. Usahakan ada kos cadangan untuk kita pakai ibadah yang kita siapkan di dalam tas. Oh, ini saya mau sholat, berarti saya harus bersih dari najis. Berarti kos saya bukan kos yang saya pakai di WC tadi. Karena kadang-kadang orang, ini hal sepele sebetulnya, tapi hal sepele sebetulnya ini cukup mengganggu. Hanya saja memang butuh pencerahan karena kita mau kualitas ibadah dalam perjalanan kita itu murni benar-benar ada nilainya di sisi Allah. Jangan cuma semraut, salat semaunya, tidak ada etikanya, tidak ada ilmunya. Nah, baik sekali Bapak Ibu. Jadi semua kita benar-benar harus membangun ilmu untuk ibadah. Sekarang kita sudah siap ibadah. Sudah aman, sudah nyaman. Kita laksanakan. Allahu Akbar. Nah, ini pada takbir pertama kita baca selengkapnya. Ya tentu iftitah, ta'awudz, basmalah, Fatihah, amin, tambah surahnya. Surah tidak mesti Al-Kafirun kalau salat fardu. Kalau salat sunat bagusnya Al-Kafirun. Nah, selesai kita baca semua sampai surahnya, kita ruku. Allahu Akbar. Ini rukunya. Rukunya tidak usah terlalu condong ke bawah. Yang penting miring dikit. Bacalah bacaan kita saat kita ruku. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Ya, saya berharap bahwa saya tahu bahwa semua sudah tahu bacaan-bacaan salat semua. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, sekarang posisi sujud kita. Allahu Akbar. Ini agak condong ya. Baca bacaan sujud ya seperti biasa. Allahu Akbar. Baca bacaan kita doa di antara dua sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan kita sujud kedua. Lalu bangkit lagi. Allahu Akbar. Ketika rakaat kedua tidak usah ta'awudz. Baca langsung basmalah, Fatihah, amin, dan surahnya. Setelah itu Allahu Akbar. Baca bacaan kita waktu ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baca bacaan bangkit dari ruku. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kita. Allahu Akbar. Baca bacaan di antara dua sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kembali. Allahu Akbar. Tahiyat. Selesai sempurnakan tahiyatnya. Dan selesai tahiyat dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang karena asar kita laksanakan, tidak usah tayamum lagi. Lanjut saja. Hadirkan kembali niat untuk melakukan salat asar. Tapi sebenarnya sudah diawali tadi niatnya. Niatnya menjamak salat, yaitu zuhur dan asar. Sekarang kita laksanakan salat asar. Allahu Akbar. Baca bacaan seperti tadi. Jangan lupa iftitah, ta'awudz, basmalah. Ta'awudz itu apa? Basmalah itu apa? Bismillah. Lalu baca Fatihah. Lalu baca amin. Lalu kemudian tambah surah. Baru selesai ruku. Allahu Akbar. Rukunya sekali lagi jangan terlalu condong ke bawah. Bacalah bacaan ruku kita. Sami Allahu liman hamidah. Bacalah bacaan kita bangkit dari ruku. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kita. Allahu Akbar. Baca bacaan antara dua sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kita. Allahu Akbar. Rakaat kedua di salat asar. Rakaat kedua di salat asar. Karena tadi jamak. Ketika rakaat kedua cukup basmalah, Fatihah, amin, tambah surahnya. Lalu kemudian ruku. Allahu Akbar. Baca bacaan ruku kita. Sami Allahu liman hamidah. Baca bacaan kita saat kita bangkit dari ruku. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kita. Allahu Akbar. Baca bacaan kita bangkit dari sujud. Antara dua sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kita. Allahu Akbar. Tahiyat. Sempurna tahiyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila udah selesai, jangan langsung cerita sembarangan. Jangan gosip, jangan ini. Ada satu kata ulama begini. Ketika orang sholat, ada orang yang sholatnya diterima oleh Allah.
karena khusyuk. Tapi tidak semua orang yang khusyuk. Ada yang lari ke mobilnya, ada yang lari ke rumahnya, pikirannya, ada yang lari ke ininya, sehingga itu menjadi penyebab tidak dikabulkan sholatnya. Tapi ketika dia selesai sholat, dia menyempurnakan dengan 3 kali mengucapkan astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali menyebutkan ini yang tadinya hampir salatnya tidak diterima. Tapi setelah dia baca istighfar 3 kali, yang salatnya hampir tidak diterima, diterima kembali oleh Allah. Itu esensi daripada istighfar. Jadi kalau orang habis salat, jangan langsung pergi. Betapa banyak orang habis salat langsung jalan. Padahal sempurnakan salatnya dengan ucapan zikir itu. Kalau kita selesai berzikir, kita menyambungnya dengan bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan hauqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billah. Ini kata ulama namanya hauqalah. Kalimat hauqalah. Nah, lalu kemudian setelah itu berdoalah. Dan sebaik-baik doa, dan doa salah satu doa yang diterima oleh Allah adalah doaul musafir. Doanya orang bepergian. Di atas pesawat kita musafir. Oleh karena itu, munajatlah kepada Allah dengan doa yang terbaik. Insya Allah. Nanti selesai doa, tuntas, baru kita bisa nyambung cerita kepada tetangga kiri, tetangga kanan. Selesai ibadah kita. Bagi mereka yang mau bertasbih, berzikir, bolehlah. Dia tasbih zikir. Ada tasbih yang bersifat bijian, ada tasbih yang hitungan, ada tasbih lewat tangan. Terserah. Pilih yang mana disuka. Selesai itu kalau mau ngaji, silakan di atas pesawat. Ustadz Marzuki Hasan, salah seorang pemimpin pesantren yang dikenal dan kita mungkin pernah mendengarnya. Pemimpin pesantren Darul Istiqamah yang pernah saya dengar ceritanya, dari bandara sampai ke tanah suci khatam sekali Al-Quran. Itu ulama khatam sekali. Jadi luar biasa kan? Artinya hubungan pertikannya kepada Allah lewat bacaan ayat, Masya Allah, bisa tuntas sampai satu Al-Quran. Bapak Ibu sekalian berbahagia, berarti kita sudah selesai. Nah, hingga kita sampai ke kampung, misalnya sampai kita ke Jeddah, ada satu doa yang kita ucapkan saat kita di Jeddah. Nah, ya halaman 10, doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Aku memohon kebaikan apa? Kebaikan penduduk ini, penduduk kota ini. Khaira ahliha wa khaira ma fiha. Dan aku juga memohon kebaikan seluruh apa yang terkandung di dalam kota ini. Wa a'udzubika min syarriha. Dan aku juga berlindung dari keburukan kota ini. Syarri ahliha, keburukan penduduknya. Dan keburukan apapun yang ada dalam kota ini. Jadi, apabila kita sampai di satu tempat yang mungkin masih baru atau belum pernah kita tempati, baiknya kita kunci dengan doa memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Apa saja yang bersifat keburukan? Apa saja berlindung bersifat kebaikan? 1, kebaikan itu kemudahan di kampung itu. Keburukan itu mungkin ada yang sembunyikan koporta, mungkin ada yang mau jadul atau apa istilahnya iseng-iseng. Nah, itu semua keburukan. Tapi dengan permohonan kepada Allah lewat doa ini, mungkin yang tadi orang mau iseng tidak jadi iseng. Nah, dulu ada sampai kita di Medina dulu ceritanya. Ada bilang, Ustaz, saya punya koper tidak ada. Ada beberapa orang, Ustaz, saya punya koper tidak ada. Saya bilang, masa ya? Tadi udah di bandara udah diperiksa tidak ada. Semua sudah naik bus. Iya Ustaz, tapi karena saya ragu, akhirnya saya meluncur lagi ke bandara. Dari hotel ke bandara. Mau periksa, tanya di polisi, tanya di bagian customer. Tidak ada lagi barang. Tidak ada. Tiba-tiba, mungkin karena kita juga sudah baca doa itu ya. Ya Allah, aku memohon kebaikan kota ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya.
Tiba-tiba kita pergi ke masjid. Dan saat kita jalan ke masjid, ada orang bilang, ih, kayaknya ini ada koper yang mirip dengan tanda-tanda yang ada di selempangnya Bapak. Kami ada lihat koper di hotel kami. Saya bilang, di mana itu? Di hotel itu. Saya bilang, oke, sebentar saya buntuti. Ternyata koper kita nyebrang ke hotelnya orang lain. Alhamdulillah, saya kunjungi ada semua koper di situ. Ini namanya kebaikan penduduknya. Dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Bayangkan saja kalau kita tidak ketemu koper. Mau ganti pakaian, mau ini, mau itu. Ya kan, misalnya seperti itu. Maka ini esensi doa ini jangan lupakan. Saat kita sudah sampai di Jeddah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Aku memohon kebaikan kota Jeddah, kebaikan penduduknya dan kebaikan apapun yang ada di dalam. Aku juga berlindung dari kota Jeddah, keburukan penduduknya dan keburukan apapun yang ada di dalam. Ini ikhtiar kita. Makanya itu Allah mengatakan, sama ke orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sama ke orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Sama ke orang ikut manasik dengan orang yang ikut tidak manasik. Orang ikut manasik pasti ada bayangannya. Orang tidak ikut manasik tidak ada bayangannya. Sekarang dengan sebelumnya sudah ada perbedaan. Ada yang perbedaan. Nah, ini tujuannya manasik. Agar ada nilai beda sebelum kita manasik dan setelah kita manasik. Nah, terima kasih karena telah bapak-bapak, ibu-ibu ingin dibuatkan manasik. Dan saya juga berkenan untuk merespon memberi manasik. Alhamdulillah. Nah, sekarang tata cara pelaksanaan umrah. Tata cara pelaksanaan umrah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ada hadis Rasulullah SAW itu di halaman 11 kalau nggak salah. Di halaman 11 itu ada hadis Rasul begini. Khamsun minal fitrah. Ada 5 kesucian. Salah satu di antaranya adalah al-istihdad, yaitu membersihkan bulu kemaluan. Yang kedua adalah al-khitan, yaitu sunat. Ini laki-laki. Wa qassus syarib, memendekkan kumis. Bagi mereka yang panjang kumisnya, pendekkan kumisnya. Wa natful ifti, membersihkan ketiak, mencabut ketiak atau membersihkan. Kalau mencabut bahaya, nanti indikatornya mungkin ada sakit atau mungkin bisa bengkak atau apa. Jadi siapkan saja semua itu apa? Jilid, yaitu alat cukur yang terukur. Jilid, membersihkan kumis, membersihkan bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan. Lalu kemudian wa taqlimul adhafir, dan membersihkan kuku. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, kita membersihkan itu semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita ini yang melaksanakan ibadah umrah langsung mikatnya dari Yalamlam? Kita tidak sempat mandi sunnah ihram juga. Kita tidak sempat membersihkan lagi itu di atas pesawat. Pertanyaannya kenapa? Karena ketika kita naik pesawat saja di X-ray itu diperiksa, ada gunting ambil, ada pisau ambil, semua yang berbahaya diambil. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita bersihkan memang dari rumah. Jadi sebelum berangkat kita di hari itu kuku udah bersih. Kuku udah bersih. Ini bulu-bulu kemaluan laki perempuan sudah bersih, dibersihkan. Lalu bulu ketiak dibersihkan, sudah bersih memang. Supaya ada rahasia Allah dan hikmah Rasulullah SAW. Itu kenapa kuku harus dipendekkan, dipotong. Karena biasanya kalau kita udah pakai ihram, itu kuku tak sengaja kadang-kadang dia nyangkut. Nyangkutnya di ini bulu-bulunya nyangkut. Dan ketika nyangkut, konsentrasi kita itu lari ke masalah ini. Akhirnya kita bilang menyebalkan. Nah, itulah yang disebut dengan melanggar pantangan. Makanya setelah kita melakukan berihram, berlaku namanya pantangan-pantangannya. Dan pantangannya ada 9. Insya Allah kita akan uraikan sebentar. Nah, yang terpenting dulu adalah saya mau perjelas dan uraikan kembali bahwa sebelum kita meninggalkan rumah, di rumah saja kita bersihkan. Di hari itu, katakan misalnya, sebetulnya dari kalau hari itu tanggal 12 kita berangkat, ya kita bersihkan memang tanggal 11, bersih-bersih memang sudahlah. Ya, supaya ini tidak lagi kita pikir, karena udah tidak ada lagi yang bisa menyebabkan kayak mata pancing yang bisa menyangkut-nyangkut. Yang kedua, kita tidak ada lagi bulu ketiak. Kenapa bulu ketiak itu? Itu sunnah. Kalau laki-laki
yang tidak membersihkan bulu ketiaknya, lalu kemudian tawaf di Ka'bah, lalu bismillah Allah Akbar, baru kelihatan ini. Kalau dia lagi tidak pakai parfum, waduh keluar aslinya. Itu bisa mengganggu ibadah. Oleh karena itu salah satu di antara sunnah kita saat kita belum berpakaian ihram namanya at-tatayyib, yaitu berwangi-wangi. Nah, sekarang wangi-wanginya bagaimana? Bagusnya itu wangi-wangi yang kita pakai. Ini wangi-wangi saya ingin dulu perjelas. Sunnah bagi laki-laki dan tidak sunnah bagi perempuan. Sunnah bagi laki-laki dan tidak sunnah bagi perempuan. Kenapa? Karena pakaian perempuan itu jelas. Perempuan juga tidak akan kelihatan ketiaknya. Walaupun memang disuruh bersihkan ketiaknya. Nah, karena ketika mereka sudah mandi, sudah ini, alhamdulillah itu sudah harum. Jadi, maksud saya, ibu-ibu dalam konteks ini, cuma kecuali kalau datang dari jauh ya, paling tidak deodorannya atau apa ya, mungkin untuk menghilangkan bau atau apa. Untuk laki-laki, memang bagus sebelum berpakaian ihram. Jadi bukan kain ihram yang dikasih ya. Bukan kain ihram yang dikasih wangi, bukan. Tapi badan. Nah, ada bibit parfum itu, sekarang banyak penjual parfum. Luar biasa penjual parfum. Kita tinggal bibitnya. Bibitnya. Nah, ini sebelum pakaian ihram. Nah, kenapa satu rahasianya apabila kita habis menggunakan parfum itu tidak akan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Ya kalau kita udah pakai parfum insyaallah, apalagi laki-laki. Karena itu bapak-bapak sekalian yang akan menggunakan kain ihram hanya dua, satu sebagai sarungnya, satu sebagai selendangnya, harus benar-benar tahu ini sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian semua itu tadi al-istihdad, membersihkan bulu kemaluan. Poinnya. Yang kedua, qasus syarib, memendekkan kumis. Yang ketiga, naftul ib, membersihkan bulu ketiak. Yang keempat, taklimul adzafir, yaitu membersihkan kuku. Ini seyogyanya sudah tuntas, sudah beres sebelum kita naik pesawat. Karena kita naik pesawat tidak bawa gunting, kita naik pesawat tidak bawa alat cukur, kita akan diperiksa di X-ray, tidak boleh naik itu semua. Tetapi kita akan menggunakan kain ihram di atas pesawat. Oleh karena itu, kain ihram ini harus disiapkan, jangan masuk ke dalam koper besar. Kain ihram, yang belum dapat kain ihram siapa? Berapa orang lagi? Dua. Ada juga kain ihram baru dibeli. Nah, sudah dapat kain ihram? Nah, itu jangan masuk di koper besar, tapi kasih keluar karena kita akan pakai. Dan saran saya kepada ibu-ibu, agar kiranya punya juga tas kecil yang bisa dibawa selain daripada selempang, supaya itu bisa kita simpan di kabin, tidak merepotkan kita lagi buka koper besar, karena kita akan gunakan. Apabila misalnya pakaian yang kita pakai dari rumah ibu-ibu itu ada indikatornya, mungkin ragu apakah ini bersih atau apa, maka ada pakaian pengganti. Jadi tetap ada pakaian pengganti ekstra satu pasang dengan lengkap, ada semua. Nah, sekarang kita berbicara tentang kain ihram bagi laki-laki dan kain ihram bagi perempuan dan etika menggunakannya. Ini penjelasannya. Kain ihram bagi laki-laki cuma dua. Satu di bawah, satu di atas. Satu di atas sebagai selendangnya, satu di bawah sebagai sarungnya. Dan ketika berpakaian ihram tidak boleh pakai celana dalam. Tidak boleh pakai celana dalam. Kalau perempuan, semua pakaiannya boleh. Tetapi biasanya untuk orang-orang Indonesia, mereka menggunakan kain putih. Tapi kalau kain putih saya sarankan, jangan kain putih yang transparan. Transparan itu apa? Terlalu kelihatan. Nah, kalau dia transparan, kasih lagi baju kos di dalam manset di dalam badan supaya tidak kelihatan BH atau apa. Nah, jadi kemudian kudungnya agak bagus lah. Nah, itu saya rasa setiap jemaah umrah itu mempersiapkan kain yang terbaik. Kalau orang Arab itu mereka kain hitam mereka pakai karena memang bukan budaya menggunakan kain putih. Tapi untuk dari Asia Tenggara itu umumnya menggunakan kain putih. Tapi saran kita kalau itu digunakan kain putih, jangan kain yang transparan. Dan kalau kebetulan kita boleh menyiapkan dua pasang karena perjalanannya sedikit agak beda daripada yang ke Medina,
Kalau ke Madinah kan bisa distrategi, tapi kalau ke Mekah ini di atas pesawat ini tidak ada jalannya kecuali kita harus pakaian ihram di atas. Dan kemudian ketika kita sampai di Jeddah kita tidak bongkar lagi itu kopor. Kita tinggal kasih naik di atas bus, baru kita masuk ke Mekah. Kalau di Madinah kan kita masih ada jeda waktu sekian hari, masih bisa bongkar pasang kopor, bisa ganti pakaian ihram, bisa apa, bisa bongkar apa. Kalau ini tidak. Oleh karena itu kita cari kemudahan-kemudahannya. Lalu kemudian etika berpakaian ihram, ketika kita berpakaian ihram, laki-laki tidak boleh pakai sepatu. Perempuan boleh pakai sepatu. Tidak boleh menggunakan sandal sepatu. Yang mana dibilang sandal sepatu? Di depannya tertutup, di belakangnya terbuka. Itu sandal sepatu. Yang paling bagus adalah yang kelihatan tumitnya, yang kelihatan jarinya depan. Itu yang paling bagus. Boleh siapkanlah sandal swallow. Tapi kalau swallow terlalu ini, bolehlah bata. Boleh, ada pengikatnya. Boleh. Yang penting kelihatan tumitnya dan jari-jarinya. Itu rumusnya. Karena dulu pernah saya tegur seseorang, Pak, jangan pakai sandal sepatu. Akhirnya dia karena tidak pernah tahu dari pembimbingnya, dia pergi cari silet yang bagian depan dia bolongi. Ini namanya kerja dua kali. Kenapa kerja dua kali? Karena tidak ada ilmunya sebelumnya. Supaya ini tidak jadi kerja dua kali, cari memang sandal yang ideal. Baik sekali, ini laki-laki. Dan kemudian laki-laki tidak boleh pakai songkok. Ini namanya pantangan. Dan tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala. Uraian rincinya sebentar. Untuk perempuan, yang tidak boleh terjadi bagi perempuan, kata Rasulullah, La tasta'milul qafazaini wa la tantaqib. Tidak boleh menggunakan kos tangan dan tidak boleh pakai cadar. Jadi orang yang lagi dalam keadaan berumrah di Baitullah itu tidak boleh pakai cadar. Nabi bilang, La tantaqib. Tantaqib itu kata nuqab. Naqaba yang kubu, naqbun nuqabun, nuqab itu adalah cadar. Jadi kata Nabi, la, berarti jangan tantaqib pakai nuqab. Itu dalam kaitannya kita beribadah umrah. Nah, walat tastamilu qafazain, jangan menggunakan kos tangan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksud dengan kos tangan adalah ketika tertutup di atasnya begini, dan kelihatan ini kos tangan enggak itu? Bukan. Yang dikatakan kos tangan adalah yang masuk di semua jari dan menutupi. Itu namanya kos tangan. Nabi mengatakan, La tastamilu qaffazain, jangan pakai kos tangan. Itulah pantangannya. Tetapi masalahnya, wanita kadang-kadang ketika tawaf di Ka'bah, dia akan, Bismillah Allahu Akbar. Ini kain ihramnya yang tadinya seperti ini, itu molor, jatuh. Hanya kelihatan auratnya. Maka saya sarankan pakai manset. Pakai manset. Nah, cari memang kita jadi catatan. Wah, ini manset saya belum punya. Berarti harus saya cari manset. Di sini ada manset juga di sini jual anak-anak. Kalau mau. Nah, itu manset. Kalau tidak dapat manset, boleh cari kos kaki. Kos kaki di bolong itu nih, baru jadi manset. Kalau tidak dapat. Ya silakan ya. Itu. Nah, lalu kemudian setelah kita menggunakan kain ihram dengan baik dan sampai ke mikat, maka kita pasang niatnya. Apabila dibilang jamaah sekalian dipersilakan untuk memasang niatnya dari sekarang. Udah. Angkat. Bismillah. Ya Allah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat berumrah dan aku berihram karenanya karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Sambutlah dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus. Labbaik Allahumma labbaik. Walaupun tidak dituntun oleh tetangga kiri kanan karena memang susah untuk kita menuntun secara umum, maka kita ucapkan ini. Labbaik Allahumma labbaik. Untuk bisa tidak kaku dalam mengucapkan itu, silakan buka di halaman 12. Bahwa di halaman 12 itu ada di situ ucapan talbiyah. Baik. Mari kita belajar mengucapkan ini yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang kita lafazkan. Jangan sampai kita itu sudah pasang niat, tidak pernah bertalbiyah. Karena sesungguhnya ketika Allah bilang wa atimul hajja wal umrata, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah, maka itu artinya kita dipanggil, hei fulan, sini haji umrah. Tapi setelah kita dapat waktu momentum kesempatan, kita datang sembunyi-sembunyi. Maksudnya datang sembunyi itu kita udah pasangnya, tapi tidak pernah bertalbiyah. Orang yang datang begitu seperti orang datang ngumpet-ngumpet. Pertanyaannya, apa bedanya dengan orang yang bertalbiyah dengan orang tidak bertalbiyah? Beda sekali. Orang yang bertalbiyah itu adalah orang yang memproklamirkan dirinya, ya Tuhan, aku hadir memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka milik engkau, wal mulku, dan demikian pula kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Itu ucapan orang yang sudah masang niat. Yang sudah pasang niat tidak ucapkan itu sama dengan datang sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, apa bedanya orang yang mengucapkan dengan orang yang tidak mengucapkan? Beda enggak? Beda enggak? Beda. Yang utama itu adalah orang yang mengucapkan. Dan kata Nabi dalam hadis yang lain, ma min mudarin wala syajarin wala hajarin illa waqad yusabbih. Tidak ada pohon yang dilewati, tidak ada gunung kiri dilewati, gunung kanan dilewati, batu yang dilewati, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena kita baca talbiyah, berzikir kepada Allah. Orang yang tidak berzikir, itu makanya orang yang tahu talbiyah dengan yang tidak tahu talbiyah itu beda. Dan namanya praktek talbiyah itu harus kita benar ucapkan. Jangan bilang labbaik Allahumma la 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 la. Ada juga orang begitu. Setelah disuruh, bisa enggak talbiyah? Bisa. Labbaik Allahumma lakalaka, labbaik Allahumma lakalaka. Ada juga bilang begini, Allahumma labbaik, Allahumma labbaik. Yang benar, labbaik Allahumma labbaik. Itu nadanya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kapan dibaca talbiyah? Dalam buku Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah yang ditulis oleh Syarfuddin An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa Nabi memesankan setelah kita pasang niat, kita baca talbiyah, kapan berhenti? Saat kita sudah mau tawaf. Sekarang kita lihat jarak. Dari Madinah menuju Makkah itu adalah 437 kilo. Dari Jeddah menuju Makkah itu 75 kilo kurang lebih. Berarti kita harus mengucapkan talbiyah. Dan dari saat kita pasang niat di atas pesawat sampai kita mau tawaf baru berhenti. Bagaimana mereka yang tidak pernah belajar? Tentu mereka tidak akan baca ini karena dia tidak tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti kalau di rumah tolong ya, ada buku yang kita sudah berikan nanti insya Allah, tolong yang belum dapat buku ambil bukunya, baik buku besar maupun buku kecil, bukalah talbiyah dan ulang-ulangi sehingga benar-benar kita punya kesiapan mental beribadah kepada Allah dan menjemput panggilannya. Apa artinya talbiyah? Memenuhi panggilan Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Baik. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu benar-benar punya persiapan dan ilmu tentang talbiyah. Kalau mau ditambah dengan selawat bisa saja. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Boleh juga ditambah dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Boleh tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ada di sini bacaan-bacanya, itu boleh kita tambah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, apabila kita sudah dalam posisi berpakaian ihram, maka jagalah pantangan-pantangannya. Ingat, berapa pantangannya? Ada 9. Kembali kita ke halaman 11. Pantangan 1 yang pertama, di halaman 11. Pantangan-pantangan ihram. Artinya, apabila kita sudah menghadirkan niat untuk melakukan ibadah umrah, maka berlakulah yang namanya pantangan. Apa itu pantangan? Sesuatu yang tidak boleh lagi kita langgar. 1. Menghilangkan bulu-bulu dari anggota badan dengan mencukur tanpa uzur. Oleh karena itu, mengapa ada tadi al-istihdad? Karena gini, itu kalau di kemaluan kita, kalau bulunya udah panjang, sudah terjepit sini, ya, toh sakit, akhirnya merasa tercabut, hanya kita merasa kesal, hanya cabut. Kalau kita udah bersihkan, tidak ada lagi alasan untuk tidak rasakan yang seperti itu, karena udah bersih. Kedua, memotong kuku baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, termasuk tadi itu bulu-bulu kalau ada orang panjang bulu hidungnya, bulu kumisnya. Gara-gara itu dia cabut. Kebiasaannya dia cabut. Kadang-kadang juga ada orang cabut-cabut janggutnya. Kalau janggut jangan dicabut-cabut lah, jangan. Kalau ini dibersihkan ya. Jadi itu semua harus sudah di atas sunnah. Kedua, memotong kuku baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Makanya potong memang. Menutup kepala bagi laki-laki dan begitu pula muka. Jadi jangan tutup pakai kain ihram begini. Jangan. Karena memang itu pantangan. Tidak boleh. Lalu kemudian bagi perempuan maka tidak perlu menutup muka dan dengan memakai cadar. Bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nah, yang dimaksud pakaian berjahit itu baju, celana dalam. Jadi kalau orang berpakaian ihram, itu tidak pakai celana dalam. Tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana panjang. Pokoknya cuma 2. Lalu kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian, baik itu pakaian maupun badan. Setelah kita memasang kain ihram di badan kita, jangan lagi berpikir untuk wangi-wangi. Misalnya nih, kita lupa pakai wangi-wangi. Dan kita merasa, aduh, saya ini meresahkan ini, rasanya tidak nyaman. Hanya kita ambil wangi-wangi. Kita kasih wangi, itu tidak boleh lagi. Oleh karena itu, berwangi-wangi boleh sebelum berpakaian ihram. Dan ketika kita berwangi-wangi, bukan kain ihramnya tetapi badannya. Itu untuk laki-laki, sunnah baginya dan tidak sunnah bagi perempuan. Lalu kemudian tidak boleh nikah atau menikahkan. Tidak boleh. Tidak boleh mau berhubungan suami istri. Maksudnya ya, kalau berbicara saya tidak apa-apa, tapi ya itu. Yang ke-8, tidak boleh berburu. Kadang-kadang sebagian orang, dia berpakaian ihram tapi masih berburu merpati, mengecoh merpati. Banyak merpati di Saudi. Ya, di Medina, di Mekah misalnya, banyak merpati. Tiba-tiba dia tipu merpati, dia ajak makan, baru kebetulan dia, itu juga tidak boleh. Dia hentakkan kakinya untuk mau kejutkan merpati. Kalau mau kasih makan merpati, bilang begini, ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, seperti engkau berikan rezeki kepada burung ini, punya rezeki banyak. Jadi kita mungkin kalau kita lagi mau kasih makan burung merpati yang banyak, kita boleh berdoa, ya Rabb, berikan aku rezeki seperti mana engkau berikan rezeki pada burung ini. Burung kan dikasih makanan begitu tidak terhitungkan jumlah rezekinya. Minta juga rezeki kepada Allah. Jangan nih menipu burung. Bilang kita ajak burung, belum dikasih makanan. Seperti itu ya. Lalu kemudian tidak boleh merusak pohon dan tanaman yang ada di tanah haram. Ada kecenderungan kadang-kadang orang tidak bawa tusuk gigi. Dia habis makan, tetapi terselip, ada selipan di giginya. Tiba-tiba di tempat mikat, kalau di Medina biasa ini ada pohon korma, yang pohonnya itu ada kayak lidi. Lidi itu diambil. Tidak boleh ganggu pohon, tidak boleh. Jadi sebabnya memang ini semua ilmu-ilmu ini sederhana tetapi penting dalam rangka menyempurnakan sebuah perjalanan. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, dalam perjalanan kita menuju Baitullah, insyaallah kita sudah dalam kesempurnaan berpakaian ihram, sudah niat, sudah talbiyah bacalah. Bila kita memasuki pintu gerbang masuk kota Mekah, kalau dari Madinah itu pintu gerbangnya itu Tan'im.
Kalau dari Jeddah, pintu gerbangnya itu ada gambar Al-Quran besar. Itu pintu gerbangnya. Saat kita memasuki, kita baca di halaman 12. Bukan. Kita baca di halaman 13. Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min azabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Ini dibaca. Ya Allah, kota ini adalah kota tanah harammu dan tempat amanmu. Maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan kembali hambamu. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat padamu. Nah, itu doanya bagus. Masuki pintu gerbang kota Mekah, doakan itu. Nah, sembari tetap kita jaga pantangan-pantangannya. Makanya memang itu saat kita sudah ini berpakaian ihram, itu juga ada doa di halaman 12 kembali. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrimi abtaghi bidzalika wajhakal karim. Artinya ini, ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku semua dari semua yang engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram, demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan, pemelihara alam semesta. Jadi memang ini mengunci agar kiranya jangan melanggar pantangannya. Tidak mencabut bulu-bulu, tidak mengeluarkan darah, menggorek-gorek begini sampai keluar darah, gatal-gatal sampai keluar darah, jangan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, insya Allah dalam perjalanan kita ke kota Mekah sampai kita di hotel, mudah-mudahan kalau kita berangkat dari jam 1, kita sampai mungkin jam 3 lah. Mungkin ya. Mudah-mudahan kita sahuran dulu. Masuk hotel. Katanya kita di lantai 16. Tetapi kita tetap pakai lift. Yang namanya lift insya Allah. Dan hotel kita amat dekat karena Burjul Jiwar. Itu kalau Burjul Jiwar dari atas bisa melihat pelataran Masjidil Haram. Maka kata teman-teman kemarin, Ustaz, berani tadi murahnya harganya. Karena 47. Mereka di atas 50-an. Berani. Saya bilang Alhamdulillah. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, jadi alhamdulillah. Nah sekarang kita azan itu ya? Atau salawat ya? Salawat. Baik, kita selesaikan sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita akan masuk di hotel. Sampai di Mekah. Setelah masuk hotel, ya mungkin sahuran atau apa. Harus sahur dulu, sahuran. Kita jangan pergi tahu saat macet di masjid. Saat mau salat subuh. Karena kalau mau salat subuh baru ke masjid, payah. Tidak boleh masuk. Kenapa? Karena laki-laki disuruh ini, perempuan beda. Padahal kita ini 94 ada laki-laki ada perempuan. Tidak boleh pisah. Tidak boleh pisah. Jadi nanti kita buatkan strategi, membaca peta, membaca jadwal. Dengan demikian kita bisa ini. InsyaAllah kita akan tawaf mungkin kurang lebih 3 jam. Tawaf dan sa'i. Kita akan keliling Ka'bah dan sa'i Safa Marwah. Kita akan keliling Ka'bah. Sebelum kita cerita keliling Ka'bah, dari hotel Bapak Ibu sekalian berbahagia, apabila sudah makan, sudah sahur, sudah apa, sudah perbaiki wudhunya, sudah wudhu ulang kembali, sudah aman kopornya, sudah ini, tolong pasang syalnya, pasang kacu merahnya, ID card-nya bawa. Karena kita orang baru semua di Mekah. Bila kita hilang, bila kita kesasar, ada atribut yang bisa membuat kita lebih aman dan insya Allah bisa kita termonitor. Di situ ada nomor HP kalau mungkin kita lagi bermasalah, ya boleh minta tolong WA ke HP saya ada di dalam di situ. Sehingga apabila keliru kami bisa baca, di posisi mana, di posisi dia ada di sini, ada di sini. Kenapa? Kita biasanya kalau masuk ke Masjidil Haram, sebenarnya hotel kita tidak jauh. Cuma karena mungkin dia orang baru ya. Walaupun dekat tapi biasa juga kesasar. Walaupun dekat biasa kesasar itu orang baru. Insya Allah dari hotel kita akan talbiyah sampai ke Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang-ulang pelan-pelan sampai kita masuk ke masjid. Sampai di masjid kita baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim, maftahli abwaaba rahmatika. Boleh, ya itu paling tidak itu doa yang paling pendek.
Kalau mau panjang-panjang, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak wa ta'ala tayyadal jalal wal ikram. Atau tidak usah kita ambil yang panjang. Yang penting kita masuk ke masjid, kita baca Allahumma ftahli abwaab rahmatika, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita. Ketika kita masuk dan kita akan lihat Ka'bah, maka sunnah membaca doa melihat Ka'bah di halaman yaitu 13. Di halaman 13 kita baca doa melihat Ka'bah. Halaman 13 ya. 14, maaf. 14. Halaman 14, maaf. Doanya gini, Allahumma zid hadzal baita. Boleh sama-sama? Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawah pada bait ini, pada Ka'bah ini, dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang datang berhaji atau berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Jadi kita doakan Ka'bah, kita juga didoakan agar kiranya Ka'bah kita juga, Ka'bah kuat, kita juga kuat. Ini doanya kalau nggak dihafal bisa dibaca. Boleh. Makanya setelah sampai buku ini pelajari ya, doa melihat Ka'bah supaya diulang-ulang. Belajar 7 kali 1, bukan 1 kali 7. 1 kali 7 itu mau berangkat baru buka buku.